bergerak, ini saatnya. Tergerak, bergerak, ayo semua. Tergerak, bergerak, ini saatnya. Tergerak, bergerak. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam kebajikan, namo buddhaya, Om Swastiastu. Salam guru penggerak. Bapak Ibu, perkenalkan kami adalah peserta pendidikan guru penggerak. Kami angkatan 11 dari Kabupaten Banyumas. Perkenalkan, saya adalah Dianet Tri Kristiani dari SD Kristen 1 Purwokerto. Kemudian ada teman saya Ayu Yuliana Fitri dari SD 1 Kranji Purwokerto. dan satu lagi dari Saya Naraditya Ajeng Agniasita dari SMA Negeri 2 Purwokerto. ya. Di sini kami akan melaksanakan demonstrasi kontekstual untuk modul 2.3, yakni tentang coaching untuk supervisi akademik yang terdiri dari pengamat atau observer, kemudian coach, dan juga coaching. Kali ini saya akan mempraktikkan coaching untuk supervisi akademik. Peran saya sebagai supervisor. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ayu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Nara. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu Ayu? Alhamdulillah baik, Bu Nara. Bu Nara bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga, Bu Ayu. Sebelum kita melakukan coaching ya, Bu, sebagai awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan untuk Bu Ayu. Oke, pertama-tama saya akan mendiskusikan nih tentang rubrik penilaian hari ini. Apakah Bu Ayu sudah melihat rubrik penilaiannya? Sudah, Bu. Ya, baik. Coaching kita hari ini, coach dan coach akan saya amati ya, Bu, dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian yang sudah Ibu pelajari. Apakah sudah sesuai dengan alur tinta atau belum? Terus kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coach, dan juga bagaimana coach tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Nah, jangan lupa disesuaikan dengan prinsip coaching ya, Bu. Di antaranya ada kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Oke, saya akan mengajukan pertanyaan. Pertama yang akan saya tanyakan ke Bu Ayu, kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini, Bu? Baik, Bu. Potensi yang ingin saya kembangkan yaitu ya, Bu, yang pertama itu kehadiran penuh, lalu yang kedua itu mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan yang berbobot nanti. Oke, baik. Pertanyaan berikutnya, kompetensi mana yang ingin Ibu kembangkan secara spesifik, Bu, yang ingin diobservasi nantinya? Kompetensi yang spesifik yang saya kembangkan yaitu nanti mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot, Bu. Oke, baik. Kemudian terakhir, Bu Ayu, indikator yang bagaimana nih yang diinginkan oleh Ibu dalam proses coaching kali ini? Saya ingin coach saya ini bisa menemukan solusi dari permasalahan atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya, Bu. Oke, baik. Demikian dulu ya, Bu Ayu, pra-observasinya kali ini. Silahkan Ibu melakukan coaching terhadap coach. Terima kasih, Bu Nara, atas kesempatannya. Oke. Selamat sore, Bu Yanet. Iya, selamat sore Bu Ayu. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu Yanet? Bersyukur, sehat, baik kabarnya. Bu Ayu bagaimana? Alhamdulillah sehat. Dengar-dengar Bu Yanet ada yang mau disampaikan atau diceritakan begitu? Iya Bu, betul. Ada sesuatu yang ingin saya sampaikan kepada Bu Ayu karena ada sesuatu yang menjadi beban ya Bu, beban pikiran di hati saya, di pikiran saya gitu Bu Ayu. Oke, tapi sepertinya kita nggak banyak waktu ya Bu ya. Mungkin cukup 15 menit sampai 20 menit ya Bu untuk kita ngobrol-ngobrol. Berarti apa nih yang mau disampaikan Bu Yanet? Begini Bu Ayu, ini terkait dengan rekan-rekan guru di sekolah ya Bu ya, beberapa rekan guru di sekolah. Saya perhatikan dari tahun ke tahun kok seperti tidak ada perubahan. Penyampaian materi pembelajarannya itu masih menggunakan metode yang konvensional, ya, ceramah gitu ya Bu ya. Padahal kan
kalau dilihat sesuai dengan anak-anak zaman sekarang gitu ya Bu ya, metode yang zaman sekarang itu kan semakin canggih ya. Teknologi pembelajaran juga semakin berkembang pesat, tetapi guru-guru di sekolahnya itu sepertinya tidak mau berubah gitu ya. Mereka sudah ada di zona nyamannya mereka gitu Bu. Itu Bu Ayu. Oke, kalau saya garis bawah ini benar ya Bu ya, permasalahan dari Bu Yanet ini adalah pembelajaran dari rekan-rekan gurunya ini kurang bervariatif begitu ya Bu ya? Iya, betul Bu. Oke. Kira-kira dari percakapan kita hari ini, apa sih yang ingin Bu Yanet dapatkan? Yang saya inginkan ya Bu ya, ini adanya perubahan Bu di sekolah, khususnya dalam hal penyampaian materi pembelajaran oleh rekan-rekan guru yang ada di sekolah ini, begitu Bu. Oke, jadi yang Bu Yanet harapkan ini adanya perubahan ya Bu ya. Kira-kira perubahan apa yang Bu Yanet inginkan atau dapatkan? Saya ingin adanya perubahan, misalnya begini Bu Ayu. Dalam hal penyampaian metode misalnya ya Bu ya, model atau media pembelajarannya itu bisa yang lebih bervariatif gitu ya. Untuk zaman sekarang kan anak-anak sudah tidak asing ya Bu dengan gadget, dengan beberapa teknologi lainnya gitu ya Bu. Mungkin di dalam penyampaian pembelajaran itu bisa lebih bervariatif, apalagi sekarang banyak sekali aplikasi-aplikasi pembelajaran yang mendukung. Misalnya ada Google Form, penggunaan dengan Google Form, kemudian Quizzes ya, yang sekarang sedang marak digunakan oleh guru dan juga oleh siswa gitu ya Bu. Dan Quizzes ini kalau saya lihat itu kan sepertinya lebih menarik untuk anak-anak dibandingkan dengan metode ceramah. Guru hanya mengandalkan slide PowerPoint gitu ya Bu ya. Ini untuk anak-anak yang zaman sekarang sepertinya lebih ini ya, kurang menarik gitu lah Bu, kurang menarik bagi mereka gitu, lebih cenderung membosankan bagi mereka. Itu sih Bu. Baik, dari yang Ibu baru sampaikan tadi, pembelajaran dengan menggunakan bervariasi metode, model atau media itu bisa dikatakan itu adalah kondisi yang ideal ya Bu ya? Iya. Dan itu berada di level 10 kira-kira di sekolah Bu Yanet sekarang ini. Bu Yanet sekarang ini berada di level berapa? Kalau untuk sekarang sepertinya sih masih ada di level 5 ya Bu, karena di sekolah itu lebih banyak guru-guru senior, sehingga kalau untuk level yang lebih tinggi gitu ya Bu ya, sepertinya sedikit sulit ya. Jadi mungkin saat ini ya rekan-rekan ini masih berada di antara level 5 sampai 6 mungkin ya Bu ya. Baik, di level 5 ini kondisi sekarang ini kira-kira di level berapa nih bisa bisa diingatkan agar terlihat adanya perubahan pembelajaran yang lebih bervariatif lagi Bu di sekolah Bu Yanet? Mungkin bisa ditingkatkan sampai level 7 dulu ya Bu ya sementara, karena kalau untuk ke level yang lebih tinggi lagi menurut saya itu agak sulit, mengingat guru-gurunya ini adalah guru-guru yang senior dengan usia-usia yang sudah 50, bahkan ada yang 50 ke atas gitu ya Bu ya. Jadi mungkin ya sampai level 7 itu sudah sangat bagus ya. Untuk dari level 5 ke level 7 ini sudah sangat baik kalau bisa sampai di level itu gitu. Oke, dari level 5 ke level 7 ya Bu, kira-kira ya, usaha apa nih yang akan dilakukan untuk menciptakan adanya perubahan tersebut Bu? Untuk usaha ya Bu ya, sebenarnya sih saya juga masih berpikir gitu ya Bu ya, apa rencana atau apa yang akan saya perbuat gitu ya. Mungkin kalau saat ini sih mungkin semacam kegiatan
mentoring atau pendampingan individu antara saya dengan rekan guru secara face to face gitu ya Bu ya, bisa bergantian seperti itu. Paling yang saya pikirkan sejauh ini sih seperti itu, jadi bisa mendampingi secara person dulu gitu Bu. Oke, untuk mentoring nanti Ibu akan merencanakan dengan mentoring atau pendampingannya gitu ya Bu ya. Kira-kira selain itu ada nggak strategi yang mungkin pernah Bu Yanet terapkan, bisakah? Dan teman-teman tuh nyaman gitu dengan penyampaiannya? Mungkin kalau dengan mentoring, saya coba nanti konsultasikan dulu ya Bu ya dengan kepala sekolah untuk membuat semacam kegiatan pelatihan atau kegiatan workshop seperti itu ya, yang tujuannya sih untuk peningkatan kompetensi guru khususnya dalam hal penyampaian materi pembelajaran, menggunakan media-media yang bervariatif ya Bu ya, supaya anak itu tidak bosan, tidak jenuh, tidak pasif ketika pembelajaran di dalam kelas gitu Bu. Berarti Bu Yanet ini pengen merencanakan tentang mentoring pendampingannya ya Bu ya, atau pelatihan workshop ya. Nah, dari ketiganya ini kira-kira Bu Yanet ini untuk saat ini lebih nyaman atau lebih bisa cepat terrealisasikan itu yang mana Bu? Untuk yang lebih cepat terrealisasikan sepertinya yang mentoring ya Bu ya, karena kalau untuk yang pelatihan atau workshop itu perlu persiapan yang lebih matang lagi. Kita nggak bisa langsung gitu ya Bu, langsung dalam waktu yang singkat gitu, sepertinya kurang pas. Perlu waktu juga yang tidak sebentar. Kemudian juga mencari narasumbernya juga ya Bu ya, ini yang kita kepenginnya narasumbernya ini juga narasumber yang kompeten dalam bidangnya, kompeten dalam ahlinya. Jadi untuk saat ini mungkin ya yang lebih nyaman dilakukan oleh guru ya yang mentoring itu Bu. Baik, mentoring ya Bu ya. Kegiatan mentoring ini kira-kira Bu Yanet ini memerlukan support atau memerlukan bantuan siapakah untuk gimana gitu Bu? Ada sih Bu, sebenarnya nanti mungkin minta bantuan teman guru di sekolah atau memang yang ahli dalam bidang IT gitu ya Bu ya, untuk menggunakan pembelajaran itu sudah yang bervariatif gitu ya. Misalnya di sekolah itu ada ide dan juga ya idenya itu mungkin nanti sambil berjalan gitu ya Bu ya, dan juga mungkin nanti saya minta bantuan ke rekan saya yang memang bidangnya di situ gitu ya Bu, untuk semacam yang tadi saya sampaikan itu puisis gitu kan, memang harus yang sudah mahir supaya guru-guru yang senior ini lebih mudah menerima atau lebih mudah menangkap cara-caranya yang efektif itu seperti apa. Baiklah Bu. Bu Yanet pengen melakukan mentoring ini dengan cara berkolaborasi ya Bu ya, dengan rekan-rekan kerja ya. Kira-kira kapan nih Bu mau direalisasikan mentoringnya? Kalau ditanya kapan sih ya Bu, saya inginnya ya secepatnya gitu ya Bu ya, supaya anak-anak ini lebih semangat dalam hal pembelajaran ya, tidak monoton, tidak membosankan ya. Itu saya inginnya sih secepatnya. Mungkin ya dalam minggu depan ya Bu ya, kemungkinan saya akan melakukan hal seperti itu. Cuma kita akan coba koordinasi dulu untuk berkolaborasi dengan rekan-rekan di sekolah saya dan mencoba untuk melakukan kegiatan-kegiatan mentoring tersebut gitu Bu. Wah, luar biasa, bagus sekali ya Bu ya. Kira-kira Bu Yanet dari percakapan kita hari ini apa sih yang Bu Yanet dapatkan? Dari percakapan kita hari ini saya mendapatkan sebuah gambaran ya Bu ya, bagaimana cara untuk terjadinya suatu perubahan di sekolah itu memang tidak mudah ya Bu ya, dengan adanya cara kegiatan mentoring, kemudian dibantu juga dengan rekan guru yang memang ahlinya di sekolah itu gitu, yang memang memiliki keahlian khusus dalam bidang itu. Mungkin ini menjadi pemanfaatan media pembelajaran yang baik, yang baru gitu ya Bu. Itu sih Bu. Oke, alhamdulillah Bu Yanet sudah ada gambaran ya untuk bagaimana menciptakan adanya perubahan pembelajaran yang lebih bervariatif ya.
Saya tunggu ya Bu kabar-kabarnya dari Bu Yana setelah melakukan mentoring untuk mendengar cerita-cerita lagi dari mungkin percakapan kita ini kita cukupkan sampai di sini. Semoga rencana-rencana Bu Yanet untuk mentoring, berkolaborasi dengan temannya bisa berjalan dengan baik. Iya Bu Ayu, terima kasih Ibu sudah mau meluangkan waktu untuk mendengarkan keluh kesah saya ya Bu ya, untuk mendengarkan apa yang menjadi ganjalan di pikiran dan hati saya gitu ya Bu ya. Mudah-mudahan apa yang nanti saya lakukan ini bisa bermanfaat, kemudian bisa berdampak menjadi suatu perubahan yang baik di sekolah saya gitu Bu Ayu. Sama-sama Ibu, mungkin lain kali kalau ada yang ingin diceritakan langsung hubungi saya saja ya Bu ya. Semoga kita bisa mengobrol lagi di lain kesempatan ya Bu. Begitu saja Bu Yanet, selamat sore. Ya, selamat sore Bu Ayu, terima kasih sekali untuk waktunya. Selamat sore ya Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ayu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Nara. Baik, tadi sudah melakukan coaching dengan Bu Yanet ya Bu. Nah, sebelum observasi ini ditutup, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan nih pasca observasi. Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat coaching tadi terkait indikator yang diinginkan Bu Yanet? Di coaching ini saya sudah melakukan coaching dengan Alur Tirta, menanyakan tujuan identifikasi rencana aksi dan tanggung jawab, sehingga alur tersebut itu bisa menggali koci untuk menceritakan permasalahannya dan menemukan solusi-solusinya Bu Nara. Oke, baik. Tadi juga saya sudah menuliskan beberapa catatan ya saat observasi. Yang terlebih tadi juga proses coaching Bu Yanet dan Bu Yo sudah sebetulnya secara keseluruhan itu sudah berjalan dengan baik Bu. Dan juga proses alurnya juga sudah sesuai dengan alur Tirta dengan alur Tirta itu ya Bu. Dan juga Bu Ayu sudah berusaha menggali dengan beberapa pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada Bu Yanet. Dan Bu Yanet sendiri juga bisa menemukan solusi dari permasalahannya, dan juga coaching juga tadi sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching. Nah, pertanyaan terakhir Bu Ayu sebelum kita tutup, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil coaching yang dilakukan hari ini Bu? Kompetensi yang ingin saya lakukan yaitu dengan cara lebih memahami lagi proses kita sehingga nanti dapat melakukan coaching lebih baik lagi Bu Nara. Oke, baik. Nah, tadi Bu Ayu sudah menyampaikan semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi ya Bu Ayu. Baik, demikian observasi kita hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nara. bergerak